baru SMP serta adik Denpasar, tentunya kalian sudah bersiap diri ya untuk mendengarkan materi hari ini, yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar atau DLHK. Nanti materinya temanya di sini kebersihan lingkungan. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa apalagi di masa pandemi ini tentunya kita harus selalu memperhatikan kebersihan lingkungan kita. Nah, materi ini akan disampaikan yaitu narasumbernya Bapak Ibu Eka pertama. Nanti kalian tolong simak dengan baik dan tentunya nanti akan kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baiklah, untuk menghemat waktu, kami persilakan kepada Bapak narasumber untuk menyampaikan materinya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi anak-anak. Mungkin bagaimana hari ini, kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Sebelum Bapak menyampaikan materi kebersihan lingkungan, terlebih dahulu mari kita simak video yang akan kita tayangkan. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, wilayah yang luas, serta memiliki berbagai macam ragam dan budaya. Tidak lupa dengan keindahan flora dan fauna lainnya. Namun, dengan jumlah penduduk sekitar 268 juta jiwa, Indonesia tidak luput dari banyaknya masalah. Salah satunya ialah kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sangatlah kecil. Halo, namaku Dani. Mari kita belajar bersama. Tahukah kamu apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dan semua yang mempengaruhi kehidupan di dalamnya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Jadi begitu teman-teman. Sekarang, apa kamu tahu salah satu masalah terbesar terhadap lingkungan saat ini? Ya, sampah. Sampah merupakan semua material sisa yang telah dibuang, baik dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan lain-lain. Berdasarkan jenisnya, sampah digolongkan menjadi 3, yaitu sampah anorganik, sampah organik, dan sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai secara alami. Ini adalah contoh sampah organik. Dan para pengurai. Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri dari bahan yang sulit atau tidak mudah terurai secara alami. Ini adalah contoh sampah anorganik. Para pengurai tidak dapat mengurai sampah anorganik. Sampah B3 adalah sampah yang terdiri dari bahan beracun dan berbahaya. Ini adalah contoh sampah B3. Sampah B3 memiliki beberapa karakteristik seperti mudah meledak, mudah terbakar, bersifat infeksius, dan beracun. Jika tidak ditangani dengan benar, akan sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton, dan kini jumlahnya terus meningkat tiap tahunnya. Sekarang, apa kamu tahu bahaya apa yang dapat ditimbulkan sampah terhadap manusia dan juga lingkungan? Tumpukan sampah yang tidak diolah dan dibuang begitu saja akan menimbulkan bau tidak sedap dan
dan juga menjadi tempat tinggal para mikroba penyebab penyakit. Mikroba ini dapat berpindah-pindah karena dibawa oleh lalat atau serangga lainnya. Jika hinggap di makanan kita, bisa bikin kita gampang sakit dan gak produktif. Kayak temanku ini, si Ira, dia sering kena diare. Di sekolah pun, dia kurang bersemangat. Temanku yang lain, si Denny, dia sering gatal-gatal karena air kotor. Yang lebih parah lagi, temanku si Bimo. Kata dokter, dia terinfeksi virus hepatitis A karena lingkungan kotor. Kasian. Selain itu, sampah yang dibuang sembarangan jelas dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Contohnya, sungai dekat rumahku ini, airnya kotor dan bau karena warga sudah terbiasa membuang sampah ke sana. Airnya pun sering meluap saat hujan. Padahal, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, setidaknya tercatat 1.805 kejadian banjir pada tahun 2016 sampai 2017. Dan dampak dari kejadian banjir itu sampai menyebabkan banyak korban, hingga 433 korban meninggal dan hilang. Secara langsung atau tidak langsung, sampah-sampah inilah yang menjadi penyebabnya karena merusak daerah aliran sungai. Menurut Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA, sampah yang dibuang ke sungai itu akan berair dan menguara di danau ataupun di lautan. Lihat deh, jadi mencemari laut kan? Menurut peneliti, Indonesia membuang limbah plastik ke laut sebanyak 3,2 juta ton dan berada di urutan kedua sebagai negara penyumbang sampah ke laut terbanyak setelah Cina. Dan tentu akan menjadi ancaman besar bagi kelestarian ekosistem laut. Pada akhirnya, biota-biota laut inilah yang jadi korbannya. Kasian kan? Sekarang kamu tahu kan pentingnya menjaga dan peduli terhadap lingkungan? Tapi semua ini tak harus selalu terjadi, karena kita bisa mengubahnya dari awal. Pertama, ubahlah pola pikir. Mulailah berpikir untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena sampah kita adalah tanggung jawab kita. Kedua, biasakan untuk memilah sampah berdasarkan jenisnya terlebih dahulu, karena apabila sudah tercampur akan sulit untuk dipisahkan. Ketiga, biasakan diri dengan gaya hidup 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah usaha untuk mengurangi sampah di kehidupan sehari-hari. Contohnya mengurangi penggunaan tisu dan menggantinya dengan membawa sapu tangan. Lalu membeli kemasan isi ulang sabun atau sampo daripada membeli botol baru setiap kali habis. Seperti di Kota Bogor saat ini, sebagai upaya untuk mengurangi sampah, pemerintah menetapkan setiap minimarket atau pusat pembelanjaan dilarang untuk menyediakan kantong plastik dan menggantinya dengan membawa wadah belanja atau kantong belanja. Reuse adalah menggunakan sampah atau barang yang masih bisa digunakan kembali. Contohnya seperti menggunakan kaleng bekas Astor menjadi tempat pensil, atau menggunakan botol plastik bekas untuk pot tanaman. Dan recycle adalah mendaur ulang sampah atau benda yang tidak dipakai lagi menjadi lebih bermanfaat, seperti mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos bagi media tanam. Lalu, mengubah sisa bungkus kopi menjadi kerajinan tangan, atau menjadikan oli bekas sebagai pelumas gear kendaraan. Dan oli bekas juga sering dimanfaatkan untuk bahan campuran aspal. Dengan begitu, kita dapat membantu menyelamatkan lingkungan di Indonesia dan membuat bumi kita menjadi lebih baik.
Karena sebuah harapan yang besar berawal dari pelajaran sederhana dan aksi nyata. Kalau bukan kita yang peduli dan menjaga lingkungan saat ini, siapa lagi? Mulailah dari diri sendiri. Sebelum Bapak menyampaikan materi lebih mendalam lagi, terlebih dahulu izinkan Bapak mengaturkan pengajian umat. Om Swastiastu. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak akan menyampaikan materi kebersihan lingkungan. Anak-anak peserta didik baru SMP Sabta, Andika, dan Pasar yang saya cintai dan saya banggakan. Tentunya anak-anak sudah mengetahui bahwa kebersihan lingkungan sangat berdampak pada kenyamanan warganya. Maka dari itu harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita agar bisa hidup dengan aman, nyaman, dan damai. Untuk itu apa yang dimaksud dengan lingkungan? Yang pertama mungkin Bapak akan jelaskan bahwa lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Lingkungan itu terbagi menjadi dua, ada lingkungan alam dan lingkungan buatan. Ya, di sini lingkungan alam itu merupakan lingkungan yang tersedia di alam tanpa campur tangan manusia, yang terdiri dari unsur biotik dan unsur abiotik. Yang dimaksud unsur biotik itu adalah unsur hidup, namun abiotik itu adalah unsur yang tidak hidup. Mungkin contoh daripada unsur biotik itu adalah hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan abiotik itu adalah air, tanah, udara, angin, dan sinar matahari. Selanjutnya mungkin lingkungan buatan. Lingkungan buatan di sini merupakan suatu lingkungan yang ditandai struktur buatan manusia. Contohnya lingkungan industri, pembuatan jalan, taman, kolam, dan lain-lain. Kenapa kebersihan lingkungan itu penting buat kita semua? Nah, di masa pandemi ini, samping kita selalu ingat dengan protokol kesehatan, kita hendaknya selalu menjaga kebersihan lingkungan di mana kita berada, terutama di tempat kita tinggal. Kenapa hal ini penting? Pertama, mungkin agar kita nyaman dan aman di rumah. Yang kedua, agar kita tenang dan senang tinggal di rumah. Yang ketiga, agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Yang keempat, mungkin agar dapat mengurangi bencana alam. Yang kelima, agar dapat mengurangi polusi. Selanjutnya mungkin langkah kecil yang perlu anak-anak lakukan dalam melakukan kebersihan lingkungan. Yang pertama, sekecil apapun sampah yang anak-anak lihat, baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan sekolah, tanpa menunggu atau disuruh untuk mengambil, anak-anak wajib untuk mengambilnya dengan membuang ke tempat sampah yang telah disediakan. Yang kedua, melakukan pemilihan sampah rumahan dengan baik dan benar, dengan tujuan agar sampah dapat diolah kembali dengan maksimal. Yang ketiga, mensukseskan program bank sampah melalui SeaDarling. SeaDarling itu merupakan sistem informasi sadar dan peduli lingkungan. Sebagai informasi yang perlu anak-anak ketahui dalam pengurangan sampah yang telah dilakukan pemerintah Kota Denpasar, diantaranya pemerintah Kota Denpasar telah mengeluarkan Perwali, yaitu Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Hal ini merupakan himbauan pemerintah Kota Denpasar yang bertujuan untuk mengurangi sampah plastik. Plastik itu perlu untuk dikurangi penggunaannya karena Indonesia penghasil plastik nomor 2 setelah Cina.
sehingga plastik menyebabkan banyak pencemaran, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Yang perlu diperhatikan juga kita bersama bahwa plastik itu mengandung zat-zat mikro yang sangat berbahaya di dalam tubuh kita. Bila terlalu sering memakai tempat plastik dengan menuangkan minuman yang panas dan sering menghirup asap pembakaran sampah plastik, akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti sesak napas dan kanker. Bila dibuang ke sungai, bisa mencemari sungai, apalagi bermuaranya ke laut. Nah, sebagai contoh, adanya ikan paus yang memakan 5,9 kg sampah plastik, sehingga ikan paus itu mati karena plastik yang dimakan tidak bisa dicerna oleh tubuh ikan paus itu. Samping itu juga berdampak terhadap habitat yang ada di laut. Begitu juga laut yang kita miliki menjadi kotor. Untuk itu mari kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan ini melalui pengurangan penggunaan kantong plastik dengan digantikan tas kantong ramah lingkungan. Yang kedua, mungkin langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Denpasar, yaitu mengeluarkan Instruksi Wali Kota Nomor 1 Tahun 2021 tentang optimalisasi pengurangan sampah berbasis sumber. Hal ini untuk mengantisipasi bahwa pengolahan sampah di TPA regional Sarbagita-Sum diperkirakan akan mencapai kapasitas maksimal pada bulan Juli 2021. Langkah sosialisasi yang diambil komponen masyarakat, instansi pemerintah, badan usaha, baik swasta, BUMN, pasar, rumah sakit, dan lembaga pendidikan untuk melaksanakan proses pengurangan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah. Di antaranya sampah anorganik agar bekerjasama dengan bank sampah atau Sidarli. Pengurangan sampah melalui pembuatan lubang resapan biopori. Lubang biopori itu merupakan lubang yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah yang ditujukan untuk mengurai timbunan sampah organik sehingga bisa menjadi kompos serta mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resapan air pada tanah. Adapun manfaat pembuatan biopori yaitu pertama, mengurangi sampah organik, yang kedua, membantu menyuburkan tanah, yang ketiga, menambah penghijauan kawasan hijau untuk udara yang sehat, yang keempat adalah menghambat pemanasan global, yang kelima adalah meningkatkan debit air tanah, yang keenam adalah mencegah kekeringan. Pengurangan sampah melalui kegiatan pembuatan pupuk atau kompos. Dalam hal ini dalam mengatasi pengurangan volume sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar melakukan prinsip pemilahan sampah di TPS 3R yang tersebar di 8 lokasi dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, reduce adalah mengurangi penggunaan barang yang akan menjadi sampah. Nah, contohnya di sini mungkin saya sampaikan bahwa contohnya mengurangi penggunaan plastik kresek atau mengurangi penggunaan tisu. Mungkin bisa diganti dengan sapu tangan. Nah, hal ini bisa mengurangi juga penggunaan barang yang akan menjadi sampah. Yang kedua, reuse. Reuse itu menggunakan kembali barang atau sampah. Nah, contohnya menggunakan kembali botol bekas sebagai pot. Nah, itu salah satu juga menggunakan kembali barang atau sampah. Yang ketiga, recycle. Recycle upaya mengolah kembali sampah menjadi produk yang bisa dimanfaatkan. Di antaranya melakukan proses pembuatan kompos dengan menggunakan tong komposter yang berisi cairan yang empat untuk mengolah sampah rumah tangga yang dipotong sehingga menghasilkan produk organik kompos. Hasil yang diperoleh adalah pengurangan volume sampah sehingga meningkatkan kualitas lingkungan dan dapat digunakan untuk tanaman sendiri. Terkait dengan
Dengan pengurangan sampah juga kami perlu sampaikan bahwa untuk bapak ibu guru selaku pembina di sini mungkin bisa mengharapkan kepada anak didiknya apabila ada melihat warga atau tetangga di rumahnya yang sedang melakukan pembakaran sampah atau pembuangan sampah sembarangan, apa bisa informasikan kepada yang bersangkutan. Namun apabila tidak bisa diinformasikan, Bapak bisa menginformasikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar atau melalui lewat Pro Denpasar, yaitu seperti brosur yang bisa anak-anak lihat. Nah, ini brosurnya adalah pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan. Nah, di sini adik-adik atau bapak ibu guru bisa menyampaikan pengaduan ini melalui website online yaitu prodenpasar.go.id. Demikian materi kebersihan lingkungan yang dapat disampaikan. Apabila ada hal yang belum jelas, anak-anak bisa menyampaikan secara tertulis lewat kantor DLHK Kota Denpasar, Jalan Majapahit nomor 6, Lumitang, Denpasar. Selanjutnya agar anak-anak membantu berbagai informasi yang ada yang didapat selama mengikuti materi ini tentang pemilahan sampah berbasis sumber, baik itu kepada keluarga dan kerabat di lingkungan tempat tinggalnya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Nah, anak-anak, yang kalian simak tadi sudah secara mendetail dan jelas dan sampaikan oleh Bapak narasumber, yaitu bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan kita, terutama di sini adalah fokuskan pada sampah ya. Jadi bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan itu supaya lingkungan kita itu bebas dari sampah, terutama adalah sampah plastik. Nah, tentunya kalian tadi sudah menyimak dengan baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat menerapkan dan bermanfaat dalam kehidupan kalian. Nah, mulai sekarang kalian sudah harus bisa memilah mana sampah organik maupun sampah non-organik, karena itu sangat berpengaruh sekali pada kebersihan lingkungan kita. Baik anak-anak, mudah-mudahan apa yang disampaikan dari narasumber tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua dan tentunya akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akhirnya untuk hari ini tutup dulu. Kalian terima kasih telah mengikuti dengan baik. Kemudian ditutup dengan Om Santi Santi Om.